Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan tetap semangat ya belajar. Dan hari ini kita akan lanjut pertemuan kita dalam mata pelajaran PPKN. Dan saya akan share dulu materi kita hari ini. Ya, kita masih tetap di bab, ya sekarang sudah di bab 2. Yaitu norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pada norma. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban. Nah, setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang norma. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi sudah disentil. Jadi ini akan diperjelas kembali lagi ya. Jadi norma itu selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat pada norma itu. Nah, juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Nah, jadi kalau mengandung hal-hal yang harus didapatkan itu berbicara tentang apa? Yang harus didapatkan, yang harus kita terima, itu berbicara tentang hak. Oke. Nah, kalau hal-hal yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Nah, kita lihat di sini seperti contoh kalian sebagai pelajar ya, pelajar di sekolah. Ya, tidak ada halang rintang mulai bulan Oktober tanggal 1 kita akan laksanakan belajar tatap muka terbatas. Jadi kita mulai tatap muka secara terbatas. Mulai tanggal 1 Oktober berarti kalau di Irene mulai minggu depan. Jadi jadwal akan terjadi perubahan jadwal. Jadi ini jadwal terakhir, nanti minggu depan akan ada perubahan jadwal yang baru sesuai dengan kondisi di sekolah. Jadi ada perubahan jadwal. Nah, seperti yang terjadi pada kalian sebagai pelajar di sekolah. Ada aturan ya, aturan atau norma sekolah, kalian diharuskan sebagai peserta didik tiba sebelum jam 7. Ya kan, tetapi karena kita masih menghadapi COVID-19 ya, COVID ini akhirnya ya kita tinggal belajar di rumah. Jadi tapi sebelum peristiwa pandemi ini kan kalian waktu di SD ya, ini masih lalu SD toh. Kalian datang di sekolah jam berapa? Sebelum jam ya ada yang 6:30, ada yang pokok sebelum 6:30 karena biasanya di sekolah bel berbunyi jam 7. Oke, ada yang apel pagi bel berbunyi jam 6.45. Ada yang 6.50 atau jam 7 pagi. Itu sudah bel berbunyi. Tanda kalian untuk apel pagi. Jadi ini adalah norma, ini aturan. Jadi sebelum jam 7 pagi kalian sudah ada di sekolah. Nah, setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai hingga siang hari. Jadi sampai selesai. Nah, kalau di sekolah kita, kalau dia daring ya, kita mulai jam 7.30 atau jam 8 ya yang online ya. Dan berakhir pada jam 11. Oke. Nah, kalau dia tatap muka waktu sebelum pandemi biasanya pulang sampai jam 1 atau jam 2. Oke. Nah, itu harus kalian jalani di sekolah. Kalian harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai pada siang hari. Nah, kita mulai di pengertian hak.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu artinya milik atau punya. Jadi milik atau punyaan. Nah, misalkan contoh, buku ini adalah hak saya. Kenapa? Karena saya sudah membeli buku ini. Nah, itu berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain. Jadi ini buku ini sudah menjadi milik saya. Misalkan saya sudah beli di toko. Atau handphone. Kalau beli di toko jadi milik siapa? Apakah masih milik dari toko atau? Ya, jadi kalian milik kalian. Kalau kalian sudah beli berarti milik kalian. Walaupun yang beli adalah papa mama kalian, orang tua kan, atau kakak kalian atau om tante apa. Saya belikan handphone, kasih Pak Tiara, kasih Pak siapa? Visila. Supaya apa? Supaya belajar ya, belajar dengan tekun. Nah, itu contoh. Nah, kalau contoh di sini buku itu harus diperoleh pembelinya ya, bukan diperoleh orang lain. Jadi buku itu merupakan haknya. Kenapa? Karena sudah dibeli. Sama juga dengan handphone ini, karena sudah beli berarti hak saya. Bukan hak dari yang lain. Kenapa? Karena saya sudah beli. Ada pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Uang yang harus dibayar supaya saya dapat handphone. Begitu juga dengan kalian. Nah, selain itu, hak juga itu berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Jadi selain itu, hak juga itu adalah wewenang. Contoh ini, seorang guru sama dengan ya, guru memiliki wewenang untuk apa? Apa wewenang? Untuk mengajar siswa-siswanya di sekolah, mengajar peserta didiknya di sekolah. Maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tempatnya mengajar, sama dengan berhak untuk mengajar di SMP Kristen Irina Manado. Nah, guru dari sekolah lain tidak berhak atau tidak berhak mengajar di sekolah ini. Jadi guru-guru yang lain tidak bisa. Saya juga tidak ada wewenang atau tidak ada hak untuk mengajar misalkan di SMP mana? Di SMP Ebenezer, SMP Advent, Ranotana. Tidak ada hak. Oke, boleh? Tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang, tidak ada hak. Nah, kalau di Irene saya ada hak untuk mengajar, untuk menata, mengelola, dan seterusnya. Oke. Nah, dengan demikian, milik atau punya atau berwenang itulah hak. Hal tersebut harus diperoleh sebuah orang yang diatur oleh norma yang ada. Nah, seperti norma di sekolah. Oke, semua siswa berhak mendapatkan kasih sayang dan penghargaan dari sesama siswa. Maka setiap siswa harus mengasihi dan menghargai semua temannya tanpa terkecuali. Jadi orang saling membantu, menolong satu sama yang lain. Nah, hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Atau hak ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Nah, hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia. Nah, hak ini dimiliki setiap orang bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antaranya adalah hak hidup. Hak hidup yang orang miliki. Baru hak apa lagi? Hak beragama. Hingga hak untuk mengungkapkan pendapat dan seterusnya. Nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Nah, tidak ada manusia yang boleh digertak, dikasari atau dilecehkan dengan alasan apapun. Tidak boleh ya. Apalagi di sini ada agen-agen perubahan. Jadi tidak boleh kita membuli, menggertak, mengkasari teman-teman kita. Nah, setiap orang perlu dihargai apapun suku, agama, keadaan fisik, serta yang punya banyak kekurangan sekalipun. Ya, kita saling menghargai. Ada di antara ya teman-teman yang lain, ketika ada teman kalian yang kekurangan langsung dia bully, ejek. Sama dapat contoh ini. Biar ada patah gigi karena tabrakan, tabrak,
langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Untung masih hidup. Nah, biasanya kan orang kan ketika lihat ada kekurangan, ompong. Ya udah, biasanya begitu ini. Patah, untung masih bisa selamat karena tabrakan memang motor dengan motor tuh tidak sadar. Itu karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup. Itu hak hidup. Oke, jadi kalian jangan satu sama lain saling ejek membuli karena beda agama, beda golongan, keadaan fisik, ya ataupun keadaan suku, itu tidak boleh. Nah, setiap orang berhak dihargai karena kenapa kita harus menghargai satu sama yang lain? Karena kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Itulah norma dasar yang harus dijaga. Nah, kita lanjut kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Nah, ini contoh ya, adalah pelajar. Bagi setiap pelajar, kewajibannya adalah belajar. Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar adalah belajar. Itu yang paling utama. Yang main game itu nanti DP prioritas selanjutnya, DP kewajiban selanjutnya. Tapi kewajiban yang paling utama kalian adalah belajar. Hanya dengan memenuhi kewajiban belajar itu, seorang siswa mendapat manfaat dari norma yang berlaku baginya. Nah, norma dapat ditegakkan hanya bila para anggota masyarakat yang memiliki norma tersebut menjalankan kewajibannya masing-masing. Nah, kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban kepada sama manusia. Yang ketiga, kewajiban pada alam. Jadi ada 3 kelompok kewajiban. Yang pertama, kepada Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang kedua, kewajiban kepada sesama. Dan yang ketiga adalah kewajiban kepada alam. Nah, kita mulai di kewajiban kepada Tuhan. Nah, kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Jadi perintah dalam agama harus kita lakukan, larangan-larangan dalam harus kita lakukan. Nah, hal ini terkait norma agama dalam jenis norma. Nah, juga ini terkait dengan norma dalam Pancasila di sila pertama, ketuhanan yang maha esa atau norma ketuhanan. Ya, ini ada kait dengan nilai-nilai Pancasila. Waktu pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai norma dalam Pancasila. Ada 5. Oke. Ada 5 sila ya, atau 5 norma yang ada di Pancasila. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, kewajiban pada sesama. Berhubungan dengan apa? Soal sopan santun, kesusilaan. Hal ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Ini ada kaitan dengan yang lalu ya, kita sudah pelajari tentang norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, dan seterusnya. Kita sudah pelajari pertemuan-pertemuan yang lalu. Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, kewajiban pada sesama terkait dengan norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, dan norma keadilan sosial. Jadi ini ada kaitan di sila keberapa? Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Oke ya. Jadi kewajiban kepada sesama itu kalau di Pancasila terkait pada sila kedua, 3, dan 4, serta dengan sila yang ke-5. Sekarang yang ketiga, kewajiban kepada alam. Nah, kewajiban pada alam berkait dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan serta dengan norma hukum.
Jadi kita harus jaga lingkungan yang tempat kita sekitar, jangan kita buang sampah sembarangan. Nah, kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia. Dalam hal ini, manusia harus menjaga dan merawat alam seperti ya tumbuh-tumbuhan, hewan liar, bahkan juga air ya harus kita rawat dengan baik. Yang di rumah kalau ada hewan dijaga dengan baik, ya lingkungan kita dijaga dengan baik, jangan buang sampah sembarangan dan seterusnya. Itu kewajiban yang ketiga, kewajiban kepada alam. Nah, sekarang yang ketiga, penerapan hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun juga norma hukum yang harus kita patuhi. Yang lalu kita sudah pelajari norma-norma ini. Dengan mematuhi norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Oke. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Itu saling terkait dan bisa dapat dipisahkan. Nah, untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu, kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi oleh orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Nah, bila kalian di antar siswa saling meminjam buku, maka bagi yang kalian yang sering pinjam buku Patamang atau Volpen, setelah pinjam kalian harus simpan jadi hak milik atau ya dikembalikan kepada teman kalian. Jadi ya kalau pinjam buku, pinjam Volpen, pinjam apa dikembalikan. Jadi kita yang pertama harus mendahului terampe apa? Kewajiban ya. Jadi hal-hal yang harus orang buat supaya terjadi ketertiban dan kedamaian. Boleh? Jangan sampai kita telah menuntut hak kita dan kita tidak melakukan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Contoh misalkan di sekolah, kalian memiliki memang belajar itu juga adalah hak dan juga belajar itu adalah kewajiban. Kalian telah mendapatkan pendidikan di sekolah. Itu hak kalian dapat pendidikan. Kewajiban kalian apa kalau di sekolah? Kalau di Irena. Berarti kalian membayar uang komite sekolah. Kalau di kelas 7 belum ya bayar atau subayar saya tidak tahu. Atau kalian yang ada di asrama, tinggal di asrama. Kalian memiliki hak apa? Sudah hak tinggal, dapat makan, minum, toh? Sama sudah apa? Nah, kewajiban kalian apa? Kewajiban berarti kalian membayar uang asrama. Jangan kalian suruh hak kita, tetapi kalau kewajiban tidak kalian laksanakan. Jadi berjalan dengan sama-sama. Hak dan kewajiban harus berjalan secara beriringan, secara seimbang. Di asrama kalian sudah makan, minum 3 kali makan pagi, siang, malam. Ya, atau kalau air seterus banyak. Dan makan di asrama punya tidak bayar-bayar. Nah, ini ya. Jadi yang di asrama, yang kalau kalian di rumah mau semua dibilang tatap muka, semua belajar, silakan datang ke asrama berusaha dengan pembina di asrama. Jadi ada hak di situ, hak kalian tinggal, hak kalian makan dan minum, hak kalian belajar, ada semua di situ. Dan jangan lupa kewajiban kalian membayar uang asrama. Jangan sampai sudah hak berbulan-bulan tidak bayar. Nah, ya, itu tidak bagus. Jadi kalian juga harus membayar kewajiban kalian. Oke, terima kasih banyak. Demikianlah ya materi kita sudah selesai dan terima kasih banyak kalian sudah sama-sama ya dalam pembelajaran hari ini. Ya, tolong aktifkan kamera semua, aktifkan kamera. Karena
Mana yang lain-lain. Oke, aktifkan kamera. Oke, Julianti Porong. Oke. Aktifkan kamera. Oke ya, terima kasih banyak kalian sudah sama-sama dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.